Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones season kedua episode 6, yang dimana akan semakin seru dan penasaran di setiap episodenya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene diawali di Winterfell, yang dimana diperlihatkan penyerangan yang dilakukan oleh Theon Greyjoy yang akan merebut wilayah utara. Di scene tersebut diperlihatkan Maester Luwin yang bergegas mengirim surat atas penyerangan itu. Lalu Theon masuk ke ruangan Bran dan mengatakan bahwa ia merebut Kastil Winterfell. Ia mengatakan bahwa semua orang telah dikumpulkan di lapangan untuk mendengar pernyataan dari Bran bahwa Winterfell telah diserahkan kepadanya. Bran lalu bertanya kepada Theon apakah ia memiliki dendam selama ia berada di Winterfell, namun Theon tak menjawab dan langsung pergi. Lalu di lapangan, Bran pun memberikan pernyataan bahwa Winterfell diserahkan kepada Theon. Mendengar pernyataan tersebut, rakyatnya tidak percaya apa yang telah dilakukan oleh Theon. Lalu Theon memerintahkan Maester Luwin untuk mengirimkan surat kepada ayah dan adiknya atas kemenangannya terhadap Winterfell. Tiba-tiba datanglah Ser Rodrik, yang menjadi tawanan dari Theon. Ser Rodrik tidak menyangka perbuatan yang dilakukan oleh Theon, karena ia dibesarkan di Winterfell, dan ketika sudah besar ia menjadi pengkhianat bagi Winterfell. Lalu Ser Rodrik pun meludahinya. Atas kejadian tersebut, Dagmer menyarankan kepada Theon untuk membalas perbuatan tersebut dan tidak tinggal diam saja. Atas saran dari Dagmer, Theon lalu menghukum mati Ser Rodrik dengan memenggal kepalanya di hadapan masyarakat Winterfell dan Bran. Scene lalu berlanjut kepada kisah Jon Snow yang berangkat bersama Corryn untuk menjalankan misinya untuk menyelundup ke pasukan Wildling. Di dalam perjalanan, mereka melihat kumpulan Wildling yang sedang berjaga, dan mereka berencana untuk menyergapnya. Dalam penyergapan tersebut, para Wildling tewas oleh serangan pasukan Night Watch dan tinggal tersisa seorang Wildling wanita. Karakter baru yang muncul tersebut bernama Ygritte. Ygritte mengatakan kepada pasukan Night Watch agar membakar mayat-mayat Wildling yang telah tewas tadi, karena tidak ingin mereka bangkit kembali menjadi mayat hidup. Corryn lalu menanyakan kepada Ygritte berapa banyak pasukan Wildling yang ada dan apakah tujuan mereka untuk ke balik The Wall. Dan Ygritte hanya menjawab jumlah pasukan Wildling sangatlah banyak. Corryn lalu menyarankan untuk membunuh wanita tersebut, karena tidak mungkin kita membawa tawanan. Lalu Corryn memerintahkan Jon Snow yang akan melakukan hukuman mati kepada Ygritte. Corryn lalu meninggalkan Jon Snow dan akan menunggu di puncak setelah ia melakukan hukuman mati kepada wanita itu. Namun Jon Snow juga belum pernah membunuh seorang wanita. Ternyata ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Melihat kesempatan itu, Ygritte pun kabur dan Jon Snow pun mengejarnya. Ygritte terus berlari dan Jon Snow pun mengejarnya karena Jon takut ia akan kembali kepada Mance Rayder dan membawa pasukan yang lebih banyak. Akhirnya dalam pengejaran tersebut, Ygritte bisa tertangkap oleh Jon. Jon Snow lalu membawa Ygritte ke puncak, tetapi Jon tidak mendapati kawanannya. Akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut bersama Ygritte yang menjadi tawanannya. Kembali kepada kisah Arya yang berada di Harrenhal. Di scene tersebut, Tywin sedang memarahi komandannya atas kecerobohannya karena tidak bisa membaca dan telah salah mengirimkan pasukan. Lalu Tywin pun menyuruh semua komandannya untuk pergi dari ruangan tersebut. Lalu setelah para komandan pergi, Lord Baelys pun datang ke Harrenhal dan masuk ke ruangan itu. Mendengar bahwa Lord Baelys datang, Arya pun mulai cemas dan takut apabila identitasnya diketahui oleh Baelys. Baelys datang untuk membawa kabar kepada Tywin atas kematian Renly dan pasukan Stannis menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia juga mengatakan kepada Tywin bahwa kita harus bersekutu dengan klan Tyrell karena mereka sekarang memusuhi Stannis, sehingga kekuatan Lannister bisa semakin kuat untuk melawan Stannis. Di dalam pembicaraan mereka, Arya terus mendengarkan apa yang Baelys katakan sembari menutupi wajahnya agar tidak terlihat oleh Lord Baelys. Setelah Lord Baelys pergi dari ruangan tersebut, Arya melihat sepotong kertas yang bertuliskan nama kakaknya di kertas itu. Ia lalu berniat mengambil kertas itu dengan mengalihkan perhatian dari Tywin Lannister dengan menanyakan bagaimana kedekatannya dulu dengan ayahnya. Saat Tywin menceritakan kisahnya, Arya pun bergegas mengambil kertas itu. Ia lalu keluar dengan alasan mengambil kayu bakar dan membaca isi kertas surat tersebut.
Saat Arya akan pergi ke tempat Gendry, ia bertemu komandan yang menemukan Arya memegang kertas. Komandan tersebut curiga kepada Arya. Arya mengatakan bahwa ia mendapatkan kertas tersebut atas pemberian dari Tywin. Tak percaya dengan ucapan Arya, komandan tersebut akan membawa Arya ke hadapan Tywin untuk menanyakan kebenarannya. Namun Arya pun kabur lari untuk mencari Jaqen. Sesampainya ke hadapan Jaqen, ia menyebutkan nama dari komandan tersebut. Dan Arya mengatakan bahwa ia harus membunuhnya sekarang, karena komandan tersebut akan pergi menemui Tywin Lannister. Sesaat komandan tersebut akan masuk ke ruangan Tywin, tiba-tiba ia tergeletak mati terkena anak panah di lehernya. Kembali ke King's Landing, di mana scene diperlihatkan kepergian dari Putri Myrcella untuk pergi ke Dorne, untuk menikah atas niatan King's Landing, untuk bersekutu dengan klan tersebut. Di scene tersebut, Cersei tidak menerima kejadian yang terjadi karena ia kehilangan putri yang dicintainya. Setelah kepergian Putri Myrcella, rombongan kerajaan pun kembali pulang ke istana. Namun dalam perjalanan, para rakyat yang kelaparan mulai menghina raja dan rombongannya. Rakyat tersebut kecewa dan mulai menyerang rombongan kerajaan. Rakyat tersebut melempari bahkan membunuh rombongan kerajaan. Namun Sansa tertinggal dari rombongan kerajaan yang dimana rombongan kerajaan sudah masuk ke gerbang kerajaan. Tyrion lalu menanyakan keberadaan Sansa dan memarahi Joffrey atas kebodohan yang dilakukannya. Karena rakyat tersebut berlaku demikian atas kesalahan yang dilakukannya. Tyrion juga menampar Raja Joffrey karena tidak mengerti keadaan yang sedang terjadi dan hanya memerintah untuk menghukum mati rakyatnya yang memberontak. Sementara itu, Sansa yang sedang dilucuti pakaiannya dan akan diperkosa oleh rakyat yang memberontak kepada keluarga kerajaan, tiba-tiba datanglah The Hound, datang menyelamatkan Sansa, dan Sansa pun dibawa ke tempat yang aman. Setelah Sansa aman, ia diobati lukanya oleh Shae. Sansa lalu bertanya, kenapa orang-orang tersebut menyakitinya, padahal mereka tidak pernah bertemu dengannya. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat membenci Joffrey. Lalu tiba-tiba Shae mengingatkannya untuk tak mengucapkan kata itu lagi. Shae juga mengingatkan untuk tak mempercayai siapapun di istana agar dirinya selamat. Kembali kepada Camp Robb Stark, ia bertemu kembali dengan Talisa. Ia berbicara dengannya dan menanyakan apa yang sedang ditulisnya. Talisa menanyakan kepada Robb, sampai kapan kita berada di sini? Namun Robb tidak bisa membicarakan pergerakan pasukannya kepada orang lain. Sesaat mereka berbicara, lalu datanglah Catelyn yang sampai ke camp tersebut. Robb lalu memperkenalkan Talisa kepada ibunya. Ibunya lalu menyapa Talisa dan menanyakan dari manakah ia berasal. Lalu tak lama kemudian Talisa meminta izin untuk meninggalkan Robb dan ibunya. Ibunya lalu menanyakan bagaimana kondisi Robb selama ia tak ada di sisinya. Tak lama mereka berbincang, lalu tiba-tiba datanglah Roose Bolton membawa kabar dari Winterfell. Robb membaca isi surat tersebut dan tidak menyangka apa yang telah dilakukan oleh Theon. Robb lalu menanyakan bagaimana keadaan saudara-saudaranya yang berada di Winterfell. Robb pun terbawa emosi dan memutuskan untuk berangkat ke Winterfell malam itu juga. Namun rencananya tersebut ditahan oleh Roose Bolton karena target sebenarnya ia adalah Lannister. Roose Bolton lalu menyarankan kepadanya untuk menyerang pasukan Theon dengan memerintahkan anak haram dari Roose Bolton yang berada di Dreadfort. Karena Theon membawa sedikit pasukan dan sangat mudah untuk ditaklukkan. Robb menyetujui saran tersebut dan menginginkan Theon dibawa ke hadapannya hidup-hidup. Kembali ke Winterfell, di mana Osha datang ke hadapan Theon. Ia datang kepada Theon untuk meminta kebebasan kepadanya. Sebagai gantinya, ia akan melayani Theon. Tanpa pikir panjang, Theon lalu menyetujui atas bujukan dari Osha. Ternyata Osha memiliki rencana. Saat Theon tertidur, ia pergi meninggalkan Winterfell bersama Bran dan adiknya. Scene lalu berlanjut kepada kisah Daenerys, di mana ia sedang mencari sekutu dengan mendatangi para penguasa Khart. Daenerys mendatangi para penguasa dengan menawarkan akan membagi wilayah kekuasaan setelah ia berhasil menduduki tahtanya kembali di King's Landing. Ia meminta kepada penguasa tersebut pasukan dan kapal yang bisa ia bawa ke King's Landing untuk bertempur. Namun para penguasa tersebut tidak ada yang tertarik dengan tawaran Daenerys, karena merasa Daenerys tidak memiliki pasukan yang cukup dan kuat untuk merebut tahtanya kembali. Sesaat Daenerys kembali dari pertemuan dengan penguasa Khart, ia mendapati para pasukannya telah tewas mengenaskan. Entah siapakah pelakunya, dan yang lebih mengejutkan lagi, naga-naga Daenerys pun menghilang entah kemana.
Di scene terakhir sebelum episode ini berakhir, naga-naga tersebut dibawa ke menara di kota Kard, dan entah perbuatan siapakah itu. Berakhir sudah episode 6 season kedua dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kisah selanjutnya tetap di channel Lelah Nonton.